Pada video kali ini kita akan membahas tentang interval dan notasinya. Di sini saya akan mulai dengan sebuah garis bilangan. Kalau di sini 0, terus kita punya bilangan di sini 2,1 sama 3 ya. Nah, di sini saya akan menggambarkan bentuk interval dengan kurung siku 2 2,1 sampai 3 ya, tanda koma. Oke, ini menunjukkan himpunan X bilangan real di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 2,1 dan X lebih besar sama dengan 2,1 dan kurang dari sama dengan 3 ya. Nah, di sini berarti kalau kita buatkan, ini anggota dari himpunannya ini adalah semua bilangan yang mulai dari 2,1 sampai 3 ya. Jadi 2,1 dan 3 itu masuk dalam himpunan ini. Nah, kita lihat 2,1 itu elemen dari selang ini ya, atau interval ini ya. 2,1. Terus 2,5 juga merupakan elemen dari selang ini. Kita lihat 3 juga merupakan elemen dari selang ini. Tapi 2 itu bukan elemen dari selang ini. Kenapa 2 bukan? Karena meskipun 2 itu dia benar ya, kalau dia itu kurang dari sama dengan 3, tapi dia tidak kurang dari lebih dari sama dengan 2,1. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini saya akan mulai dari garis bilangan. Terus saya punya sini 4 sama 7. Terus ada silang yang saya mulai dengan kurung biasa 4,7. Kalau tadi kurung siku, ini kurung biasa ya. Kalau kurung biasa ini dia menunjukkan himpunan X bilangan real di mana X-nya itu lebih besar dari 4 dan X-nya kurang dari 7. Oke, kalau kita lihat yang mana saja anggotanya, kita bisa lihat kalau 4,5 itu merupakan anggota pada selang ini. Terus 4,00001 juga merupakan anggota pada selang ini ya. Di sini saya menggunakan tanda titik untuk koma ya. Untuk yang biasa kalau di Indonesia membaca koma, di sini saya gunakan titik karena untuk membedakan koma yang kita gunakan pada pembatas interval selang ya. Nah, bagaimana dengan 4 ya? 4 itu dia bukan elemen dari selang ini ya. Kenapa 4 bukan elemen dari selang ini? Meskipun benar kalau 4 itu dia kurang dari 7, tapi 4 tidak lebih besar dari 4 ya. Makanya 4 bukan elemen pada interval atau selang ini. Nah, di sini tadi kita sudah melihat dua bentuk interval. Yang pertama menggunakan kurung siku ya. Terus yang kedua dia menggunakan kurung biasa. Nah, kalau yang menggunakan kurung siku ini dia disebut sebagai interval tertutup. Sementara yang menggunakan kurung biasa dia itu disebut sebagai interval yang terbuka.
Nah, selain interval tertutup dan terbuka, kita bisa melihat juga ada model interval yang lain ya. Nah, misalnya di sini kita punya negatif 6,1 sama 12 ya. Lihat di sini ada perbedaan antara simbol yang saya gunakan pada garis bilangan untuk negatif 6,1 dan 12. Di negatif 6,1 itu dia lingkaran yang saya gunakan itu dia kosong di tengahnya ya. Sementara untuk 12 lingkarannya ini penuh. Ya, nah ini artinya apa? Nah, kalau kita tuliskan dalam selang, kalau yang lingkaran kosong itu dia menunjukkan selang yang terbuka ya, negatif 6,1. Sementara untuk bulat yang penuh tadi dia itu menunjukkan selang yang tertutup ya. Seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan dalam himpunan ini adalah X bilangan real di mana X-nya itu lebih besar dari negatif X-nya itu dia lebih besar dari negatif 6,1 dan kurang dari sama dengan 12 ya. Perhatikan gambar pada garis bilangannya. Nah, sementara selain kalau tadi ini kan sebelah kirinya terbuka, terus sebelah kanannya tertutup. Bisa juga kita punya sebelah kanan yang tertutup, punya 50 sampai 50,4 ya. Dan tadi itu sebelah kiri yang tertutup dan sebelah kanan yang terbuka. Bisa juga kita punya sebelah kiri yang tertutup dan sebelah kanan yang terbuka. Oke. Nah, untuk yang selang interval pertama tadi, daerahnya itu berarti masuk sini, yang mana negatif 6,1 tidak masuk, sementara 12 masuk dalam intervalnya. Nah, sebaliknya kalau untuk yang satu ini, dia 50 masuk, tapi 50,4 tidak masuk. Ya. Nah, sekarang kalau untuk ini berarti dia himpunannya adalah X bilangan real, di mana nilai X-nya itu akan lebih besar sama dengan 50 dan kurang dari 50,4 ya. Ingat sekali lagi kalau ada tanda sama dengan berarti ujung intervalnya itu dia akan masuk ya. Sementara kalau tidak berarti ujung intervalnya dia tidak masuk. Nah, kalau kita lihat kan di garis bilangan 0, terus di sini kita punya 50 sama 50,4 ya. Ini bolong. Nah, kalau kita perhatikan di sini perbandingan selang ya antara yang di atas ini, selang yang ini dengan selang yang ini, dia itu perbandingan cukup jauh ya. Yang atas itu selangnya cukup besar dari negatif 6,1 sampai 12, yang di bawah kecil dari 50 sampai 50,4. Nah, tapi pada kenyataannya keduanya itu sama-sama memiliki tak hingga banyaknya bilangan real yang masuk ke dalam interval tersebut. Ya, jadi kalau kelihatannya kita gambarkan di garis bilangan, seolah-olah yang interval negatif 6,1 sampai 12 itu lebih besar dibandingkan yang interval 50 sampai 50,4. Tapi bilangan real dalamnya itu bisa dikatakan sama tak hingga banyaknya. Ya, jadi sangat banyak bilangan real pada interval itu. Oke, sekarang kita lihat apa yang sudah kita punya. Tadi kita sudah lihat yang namanya interval tertutup ya, interval tertutup. Yang mana itu dia menggunakan selang yang kurung siku ya. Terus ada interval terbuka. Dia menggunakan kurung biasa. Nah, selain kedua interval ini, contoh yang diberikan pada slide sebelumnya itu dia disebut dengan
interval setengah terbuka. Ya, jadi modelnya ada yang terbukanya di sebelah kiri. Ada yang terbukanya di sebelah kanan. Oke, nah selain dari contoh-contoh yang tadi, ada juga yang modelnya itu seperti ini. Sebelah interval setengah terbuka yang mana di sebelah kirinya itu dia mulai dari negatif tak hingga sampai misalnya di sini 6, misalnya 6,2 ya. Nah, ini artinya apa? Ini kalau kita gambarkan dalam himpunan bilangan real itu adalah himpunan bilangan real di mana bilangan realnya itu kurang dari atau sama dengan 6,2 ya. Jadi semua bilangan real yang mulai dari 6,2 sampai yang semua bilangan real yang mulai dari 6,2 dan yang lebih kecil itu dia masuk dalam interval ini. Jadi kalau kita gambarkan di garis bilangan, ini bulat penuh ya. Itu semua yang mulai dari sini. Oke. Itu masuk dalam interval ini. Sampai tak hingga. Dia tidak tertutup di sebelah kiri. Oke, selain itu ada juga yang tidak tertutup di sebelah kanan. Misalnya jadi misalnya kalau kita punya dari 2 sampai tak hingga ya. Nah, ini berarti dia itu adalah bilangan real yang mana bilangan realnya itu dia lebih besar dari 2 ya. Jadi semua yang di sebelah kanan 2 itu dia masuk di sini ya. Jadi dia masuk semua. Jadi kalau di garis bilangan artinya kalau di sini kita punya 2, berarti yang masuk itu intervalnya dari mulai semua yang di sebelah kanan 2. Nah, selanjutnya di sini kita lihat contohnya contoh penggunaannya pada bentuk aljabar ya. Jadi kalau kemarin kita punya persamaan sederhana X tambah 4 sama dengan 10, kita akan dengan mudah langsung menemukan kalau X-nya itu sama dengan 6. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya X tambah 4 itu lebih besar sama dengan 2 terus kurang dari 10 ya. Apakah akan semudah menyelesaikan yang tadi? Nah, kita lihat di sini pada yang masuk ke interval ini apa saja? Kita punya bilangan 9 ya. 9 itu masuk di sini. Kenapa? Karena 9 lebih besar dari sama dengan 2 terus kurang dari 10. Terus kita juga punya bilangan 2,1 yang juga memenuhi interval ini ya, yang masuk dalam interval ini. Terus kita juga punya bilangan 5 ya. Jadi 5 juga memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, apakah di bilangan-bilangan lain? Kalau kita perhatikan tentu saja banyak sekali bilangan lain yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, sekarang berarti jawabannya itu bukan dalam suatu bentuk bilangan tertentu seperti pada contoh yang ini. Tapi kita harus menggambarkannya dalam bentuk interval untuk melihat bilangan-bilangan yang masuk ke dalam penyelesaian ini tuh yang seperti apa saja ya. Nah, sekarang bagaimana caranya dapatkan intervalnya? Kita bisa lakukan operasi aljabar sederhana seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya ya. Jadi kita mulai tadi. Nah, sekarang kan yang di tengah sini itu dia X tambah 4. Kita mau di situ selangnya hanya dalam bentuk X. Berarti apa? Kita harus kurangkan dengan 4.
Berarti kita akan mengurangkan dengan 4 di tiap ujungnya juga. Jadi sini 2 kurang 4. Terus di sini X tambah 4 itu dia kurang 4. Dan di sebelah kanan selangnya juga dikurangi 4. Kita dapatkan di sini negatif 2. Di sini tinggal X. Dan di sini 10 kurang 4 tuh 6. Oke. Artinya yang memenuhi persamaan ini kalau kita gambarkan di garis bilangan. Mulai dari 2, negatif 2. Sampai 6. Ya, jadi negatif 2-nya masuk, 6-nya tidak masuk. Oke. Ini menunjukkan